Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudu samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah yang berbahagia, menjadi hal yang suatu yang lumrah buat kita untuk memformat keberadaan diri kita menjadi umat yang terbaik, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kepada kita semua kuntum khairu ummah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Meskipun dua interpretasi yang disampaikan oleh para mufassir, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kuntum khairu umat itu adalah pada di zaman Rasulullah dahulu. Tapi ada ulama yang mengatakan setiap zaman itu bisa menjadi kuntum khairu ummah. Bahkan yang sangat luar biasa, ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba Rasulullah menangis, Pak. Lagi duduk, tiba-tiba Rasulullah menangis. Maka salah seorang sahabat ada satu usaha ingin bertanya, apa yang sedang terjadi pada diri Rasul kok tiba-tiba menangis? Maka ditanyakanlah oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Bukankah kita ini adalah umat yang terbaik? Begitu kata Rasulullah. Apa yang digambarkan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, betul, kalian adalah umat yang terbaik karena kalian itu bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Ini sangat luar biasa, sehingga menjadi umat yang terbaik. Kecintaan engkau kepada Allah dan kepada Rasulnya itu di atas segala-galanya. Jadi sampai-sampai Umar bin Khattab pada waktu itu, Pak, ditanya oleh Rasulullah, hai Umar, mana yang lebih kau cintai, aku atau dirimu sendiri? Kata Umar bin Khattab, aku lebih mencintai diriku. Engkau belum beriman. La yu'minun, kata Rasulullah, engkau belum beriman. Kaget Umar bin Khattab ketika ditanyakan, ketika mencintai diri, setelah itu baru mencintai engkau wahai Rasulullah. La yu'minun, engkau belum beriman. Sampai 3 kali ditanyakan oleh Rasulullah seperti itu. Akhirnya Umar bin Khattab paham bahwa yang diinginkan oleh Rasulullah adalah bahwa Umar harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang dirinya sendiri. Setelah Umar mengatakan demikian, maka dijawab oleh Umar, sodakta ya Umar, sungguh apa yang kau katakan sekarang itu adalah benar. Masya Allah, itu luar biasa. Makanya di kalangan Rasulullah dengan para sahabat, ulama mengatakan itulah yang disebutkan kuntum khairu ummah. Tapi yang membuat aku menangis, ternyata nanti, kata Rasulullah, di mana umatku mereka tidak kenal aku, tidak pernah bertemu dengan aku, tapi begitu cintanya kepada aku, kata Rasulullah. Inilah yang membuat aku sedih, menangis, tapi haru. Nangis bukan karena sedih, tapi terharu menyaksikan umatku yang akan datang begitu cintanya kepada aku, sampai-sampai mereka itu bisa mengatakan sebagaimana Umar, aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang cinta pada diriku sendiri. Itu dikatakan ketika mereka tidak kenal dengan aku, kata Rasulullah. Masya Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, umat yang terbaik, tidak kenal Rasul, tidak pernah tahu tentang Rasul, tapi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu melebihi cinta diri kita sendiri. Apalagi harta, tahta, jabatan, kekuasaan.
pada diri kita sendiri pun kita lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya. Insya Allah itulah yang digambarkan dalam hadis yang lain, kalau tidak salah saya pernah mengangkat, di mana pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti, Allah akan memperlihatkan istana-istana, menara-menara di sebelah arasnya. Jadi sebelah aras Rasulullah, tempat Allah berdiam, di kiri kanannya itu ada menara-menara yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasulullah mengatakan pada saat itu ternyata ada manusia yang berada di menara tersebut, wajahnya pun bercahaya selaksana menara-menara tersebut. Maka kata Rasulullah, bayangkan orang yang ada di menara tersebut membuat para nabi dan para syuhada itu cemburu dengan mereka. Masya Allah. Siapa mereka wahai Rasulullah yang membuat para nabi dan syuhada itu cemburu? Berarti kan mereka itu bukan nabi, bukan syuhada. Berarti mereka itu adalah orang-orang yang biasa saja. Betul kata Rasul. Mereka orang yang biasa, tapi luar biasa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka adalah orang yang ketika bertemu itu dasarnya cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, dan ketika berpisah pun dasarnya karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, semoga kita bisa melatih diri kita. Setiap kali kita bertemu sholat wajib 5 waktu, itu bukan hanya sekedar rutinitas kita ingin memakmurkan masjid karena kita cinta masjid, tapi ada hal yang paling mendasar dalam hal ini, bagaimana kedatangan kita di masjid karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena sosok manusia yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dasar itulah akhirnya kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di istana atau di menara-menara yang terbuat dari cahaya, sampai-sampai para nabi dan syuhada pun cemburu. Semoga kita tergolong orang yang dicemburui oleh para nabi dan syuhada. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tema pada kesempatan pagi hari ini tema yang luar biasa barangkali Pak ya, karena temanya itu adalah rumah tangga adalah miniaturnya negara. Kira-kira benar nggak Pak, rumah tangga adalah miniaturnya negara? Kalau kita lihat kondisi negara kita seperti ini sekarang, cukup kita tengok bagaimana rumah tangga kita secara keseluruhan. Kita tengok saja rumah tangga. Bayangkan Pak, Rasulullah SAW 14 abad yang lalu memberikan sebuah gambaran tentang baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kalau kita konversikan ke negara kita, apa yang tidak ada di negara ini? Di tahun 70-an, Kus Plus itu membuat syair gimana Pak? Kolam susu. Kolamnya susu, tongkat, batu jadi tanaman. Sekarang jadi bangunan. Itu luar biasa. Di mana-mana itu, sampai kita krisis pangan. Sedih sekali Pak. Masa sih penghasil pangan, ya kan? Kok jadi krisis pangan? Harus beras impor, gula impor, sampai cengkeh pun impor. Masalah itu. Apa yang terjadi di negeri ini? Dulu Kus Plus itu membuat sebuah syair itu, memang itulah keadaan negeri ini. Tidak ada di negeri manapun kecuali di negeri Indonesia penghasil seluruh hasil tambang, hasil bumi. Dengan dasar itu negara-negara tetangga itu mereka berusaha bagaimana cara menguasai Indonesia. Ya, Belanda mencoba untuk menguasai Indonesia 350 tahun. Bukan hanya sekedar ingin menguasai negara, kenapa? Pengen mengambil hasil tambang, ya kan? Hasil rempah-rempah.
terbukti kan di dalam sejarah bagaimana dia datang ke sini bawa rempah-rempah, datang ke sini bawa rempah-rempah, bawa hasil tambang terus diangkutin ke negaranya. Itu sebenarnya bukan ingin menguasai negara saja, karena negara kita adalah negara yang terkaya di dunia. Era uranium saat sekarang ini tidak semua negara punya uranium. Indonesia penghasil uranium nomor 4 di dunia. Itu luar biasa kekayaan kita, Pak. Maka sengaja saya angkat tema ini, paling tidak bukan kita untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi kita koreksi rumah tangga kita. Karena negara adalah rumah tangga merupakan miniaturnya sebuah negara. Kalau kita menginginkan sebuah negara yang ideal, negara yang ideal itu tercipta dari masyarakat yang ideal. Kan begitu. Kan kita menginginkan negara yang ideal, Pak. Kemudian kita masyarakat yang ideal itu ini tersusun dari rumah tangga yang ideal. Nah, rumah tangga yang ideal itu terbentuk dari pribadi-pribadi yang ideal. Nah, makanya dari sini kita mulai berangkat. Idealisme menjadi hal yang sangat fundamental di dalam al-Islam. Karena Islam adalah agama yang ideal. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Manusia yang memiliki akal sehat, menggunakan kalimat Rocky Gerung, akal sehat ya. Manusia yang mau menggunakan akal sehatnya, siapapun dia, apakah dia orang Yahudi, Nasrani, Majusi, pasti dia akan kembali ke jalan yang benar, yaitu al-Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Bahwa setiap manusia yang dilahirkan ke alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka berada dalam keadaan al-fitrah. Ma huwal fitrah? Al-fitratu huwal Islam. Jadi yang dimaksud al-fitrah di sini adalah al-Islam. Makanya dari perut siapapun dia lahir, dari perut Yahudi, perut Nasrani, perut Majusi, dia lahir, sesungguhnya dia dalam keadaan al-fitrah. Yang dimaksud adalah al-Islam. Dia Muslim. Fa'abawahu, kata Rasulullah. Di sini semakin jelas ditegaskan oleh Rasulullah. Maka dalam kondisi seperti itu sangat-sangat tergantung dari kedua orang tuanya, kata Rasulullah. Fa'abawahu yuhawwidani, apakah orang tua menginginkan anaknya jadi Yahudi? Au yunassirani, apakah orang tua menginginkan anaknya jadi Nasrani? Au yumajjisani, atau orang tua menginginkan anaknya jadi Majusi? Begitu kata Rasulullah. Tidak ada kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah. Apakah ada orang tua menginginkan anaknya jadi Islami? Tidak disebutkan oleh Rasul. Kenapa? Karena setiap bayi yang lahir dalam keadaan al-Islam tadi. Al-fitratu huwal Islam. Itulah pernyataan Rasulullah. Kenapa? Kalau kita kembali ke belakang, saya pernah menyampaikan bahwa semua manusia yang akan dilahirkan ke alam dunia ini, sesungguhnya semua manusia itu sudah bersaksi. Sudah bersaksi. Sudah bersahadat, yang dikenal dengan syahadat rububiyah. Ya. Makanya yang lahir dari perut Nasrani, Majusi, Yahudi, dia sudah bersahadat di alam ruh. Alastu birabbikum, maukah kalian itu bersaksi, kata Allah Subhanahu wa taala, berkomitmen menempatkan aku adalah segala-galanya. Qalu, semua manusia itu yang akan dilahirkan ke alam dunia ini mengatakan, bala, siap wahai Allah, aku bersaksi tidak ada tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Syahidna, kata Allah, Allah lah yang mengambil persaksian itu. Antakulu yaumal qiyamah, jangan sampai manusia-manusia mengelak nanti. Jadi semuanya sudah bersaksi di hadapan Allah. Surat 7
ayat 172. Nanti dilihat lagi di rumah, dibaca di tafsir. Begitulah konsepsi Islam, sehingga bayi lahir dalam keadaan muslim. Hadirin yang berbahagia, idealisme harus tertanam di dalam jiwa kita yang paling dalam, karena kita sebagai seorang muslim lahir keadaan Islam, kemudian orang tua kita ingin berusaha menjaga agar anak kita tetap berada dalam koridor Islam, dijaga terus kita sampai sebesar ini kita dalam keadaan Islam. Bersyukurlah orang tua kita adalah muslim, sehingga kita juga dijaga, dipelihara agar tetap berada dalam jalur Islam ini. Nah, yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang baiti jannati ini, rumahku laksana surga bagiku, berangkat dari konsepsi Islam. Maka dari situ, kalau negara ini adalah miniaturnya adalah rumah tangga kita, rumah tangga itu adalah kumpulan dari personal di antara kita, maka yang pertama kali harus kita bentuk adalah kepribadian kita, asy-syakhsiyah al-islamiyah. Kita bentuk kepribadian kita dengan pribadi yang islami. Nah ini Pak, makanya tidak heran ada muslim tapi tidak islami, ada muslim tapi tidak islami. Lantas apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah bahwa muslim tapi tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan di dalam agamanya, sehingga mereka tidak masuk dalam kategori islami. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, ya'ti ala ummati zamanun wa yabqa minal islam ilal ismun, gitu kata Rasulullah. Nanti akan datang suatu zaman di mana umat Islam itu banyak, tapi sayang banyaknya umat Islam itu belum islami. Kenapa? Karena cuma nama. Nah, itu ya. Ilah ismun, hanya nama. Agamanya apa? Islam. Tapi kenapa korupsi? Gitu ya. Ya ditanya. Ya, yang penting mah agamanya Islam, kan gitu banyak. Agamanya apa? Islam. Kenapa nyopet? Nah, kan gitu ya. Padahal kalau hanya sekedar legal formal agama itu gampang bener ya. Gampang banget kalau hanya sebatas legal formal kan gitu ya. Muslim, saya muslim. Makanya saya 100% bahkan 1000% nggak percaya ada ustadz pindah agama. Nggak percaya, 1000% saya nggak percaya dia ustadz. Jangankan seorang ustadz, muslim yang hanya sekedar nama aja juga Pak ya, kalau sudah diusak-usik gitu Pak ya, dia ngamuk kan gitu ya. Ini ngaku-ngaku ustadz. Keliru, itu hanya kamuflase mereka dalam rangka mengajak umat Islam pindah agama. Seperti itu mereka. Nah, makanya kembali lagi, bagaimana agama yang sudah melekat dalam jiwa kita ya, di dalam raga kita dari sejak lahir sampai saat dan detik ini, sehingga memiliki nilai yang dimaksud di sini adalah al-islami. Nah, yang dimaksud al-islami di sini adalah bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi hal yang sangat mendasar di dalam Islam. Islam mengajarkan kepada kita as-syakhsiyah al-islamiyah, membentuk kepribadian yang islami. Kita bentuk pribadi kita yang islami ini sehingga tidak ada sepenggal pun atau setitik pun dari perintah-perintah Allah yang kita lalaikan. Itulah maksud daripada al-islami. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayatnya, insya Allah ini sudah begitu akrab dengan lisan Bapak, Ibu, atau dengan telinga Bapak dan Ibu.
Ya ayyuhallazina amanu, kemudian kabarnya udkhulu fis-silmi kaffah. Oh, kalimatnya begitu Pak ya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara total. Nah, kafah itu artinya total Pak. Jangan dipilih-pilih. Pengen masuk Islam tapi yang enak-enak aja. Apa yang ada orang pengen masuk Islam tapi pengen yang enak-enak saja. Atau kita sebagai muslim itu menjalani ajaran Islam itu dipilih-pilih yang enak-enak aja, yang nggak enak mah enggak kan gitu. Kata Allah gitu, kafah. Caranya digambarkan oleh Allah. Gimana? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali mengikuti keinginan syaitan. Ya Pak ya, jangan sekali-kali mengikuti apa kata syaitan. Kan kita tahu Pak, syaitan itu ada dua bentuk. Ya, setan itu ada dua bentuk. Minal jinnati wan nas, ada dua bentuk setan itu. Ada yang bentuk jin. Jin artinya gelap, tidak nampak, nggak kelihatan, kan gitu. Kemudian yang kedua, setan dari bangsa manusia. Dari surat An-Nas itu jelaskan. Makanya tidak heran kalau ada manusia yang menjelma menjadi setan. Iya. Nah, karena Allah menyebutkan gitu, surat An-Nas yang setiap hari kita baca, coba sholat kita baca surat An-Nas, oh ya, surat An-Nas, tapi nggak sadar yang kita baca itu kadang-kadang kita bersahabat dengan setan. Nah ini dari siapa? Dari bangsa manusia. Nah, seperti apa sih langkah-langkah setan itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kan gitu. Kerjaannya setan apa Pak? Bisik-bisik Pak ya gitu ya. Ngapain ngaji, ngapain bangun subuh, capek-capek enak tidur, kan gitu setan Pak ya. Ya dari bangsa jin gitu. Bangsa jin, jadi begitu menjelang waktu subuh itu setan berkeliaran Pak, masuk ke rumah-rumah itu. Mungkin ada yang 100 di rumah itu. Ya tergantung Pak. Tergantung kualitas iman orang yang di rumah itu. Jadi jangan kita beranggapan, wah Pak Kiai mah nggak akan diganggu. Kata siapa? Setannya itu selevel Kiai itu Pak. Nah, iya, nggak mungkin itu. Jadi Kiai, setannya selevel Kiai. Sampai-sampai ada juga yang mengatakan, kalau saya mah udah levelnya Kiai, tenang aja, sholat mah gampang kan gitu. Waktu zaman main bola saya kaget Pak. Pas ke sebelah saya Pak, saya lagi naik motor, ini ada kumpulan mau nonton bola ke Jalak Harupat. Si peserta di belakangnya itu nanya ke Pak Haji yang di depan mobil itu, Pak Haji, ya orang kumaha ya teh? Bola kan kayak habis maghrib, orang berangkat sebelum zuhur, gimana sholat zuhur, asar orang, mana cigana teu apal wae, kenon gitu, da sholat isuk ge aya kene, cenah astagfirullah. Ya Allah, eta Pak Haji Pak ngomong gitu, entah heureuy atau sesungguhnya nggak tahu saya. Allah. Hah? Heureuy gitu Pak? Sampai seperti itu pemikiran demi bola. Makanya tidak heran di Eropa itu Pak, bola ini sudah menjadi agama di sana mereka itu. Ya, bola itu bisa mengalahkan segalanya. Di Eropa sudah sampai seperti itu. Bola itu mengalahkan segalanya. Bapak masih ingat di Indonesia itu, ketika ada Piala Dunia, seorang suami saking capeknya lelah, dia tidur minta dibangunkan sama istrinya. Ternyata istrinya itu nggak ngebangunkan, bangun padahal istrinya itu jam sudah biasa istrinya sholat malam, bangun tapi nggak dibangunkan. Apa yang terjadi Pak? Dibunuh istrinya Pak. Itu tempat ada di televisi itu, sampai segitunya gitu demi bola.
Kenapa? Ya itulah sebuah realita. Jadi apa sih yang gak heran di Indonesia, Pak? Semua itu bisa terjadi. Ada yang mau ngaku-ngaku jadi nabi baru, banyak pengikutnya, Pak ya. Seperti apa tukang cukur kayak di Garut, Pak ya. Ngaku jadi nabi, pengikutnya ada, sampai ada yang rela bayar 2 juta, 1 juta, bayar, Pak, ikut kelompoknya. Sampai seperti itu di Indonesia mah diikutin. Masya Allah, ini luar biasa. Maka betapa pentingnya ya kita memformat diri kita, bukan hanya sekadar Islam kita, tapi bagaimana kita menjadi Islami. Caranya menjadi Islami itu tadi ya, as-syakhsiyah al-islamiyah. Kita format diri kita untuk melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita. Salat, zakat, saum, apalagi haji. Nah, sekarang banyak mulai mengeluh nih Pak Haji, Pak ya. Diusulkan sama Menteri Agama 69 juta. Allahu Akbar. Apakah ada unsur kesengajaan biar umat Islam nggak bisa pergi haji gitu, Pak? Allahu Akbar. Apakah ada unsur kesengajaan gitu biar umat Islam nggak bisa pergi haji? Masya Allah. Akhirnya nanti ada orang pergi haji itu jalan kaki, Pak. Nggak habis mahal, nggak bisa pergi haji, udah jalan kaki aja rombongannya. Blok N, ayo orang pergi haji, barengannya jalan kaki itu, Pak ya. Naik mobil dulu kemana kan gitu, Pak ya. Nyebrang, udah sampai udah nyebrang lautan mah orang jalan kaki, we. Seperti orang mana Riau ya, pakai sepeda, Pak, ke Mekah. Masya Allah itu. Ya iya, kalau kita pakai motor lah gitu, atau pakai mobil sendiri pergi haji ke sana. Masya Allah. Nah inilah ya. Jadi membentuk kepribadian yang Islami menjadi hal yang niscaya untuk kita semua. Berangkat dari tadi ya, pengamalan ibadah satu persatu ya kita laksanakan, termasuk tentang ibadah sholat yang menjadi rutinitas kita. Kalau kita cermati, rumah tangga adalah miniaturnya negara. Sholat merupakan dial indikator terhadap seluruh amal. Kan gitu ya. Jadi sholat itu dial indikator, tolak ukur terhadap amal-amal kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, kata Rasulullah. Nanti pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar akan ditanya satu persatu. Dari satu pertanyaan ke satu orang ditanya ke orang berikutnya, itu butuh waktu 300 tahun lamanya. Pengadilan Allah itu nggak bisa main, Pak. Pengadilan di dunia itu siapa berani berapa, kan itu ya. Kalau pengadilan di Indonesia itu apa di dunia siapa berani berapa, kan begitu. Iya, tinggal siapa aja yang punya duit kan gitu ya. Tapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa begitu. Begitu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya permasalahan dengan salah seorang yang pernah menyakiti hati saya. Kata Allah, cari orang itu sampai ketemu, bawa ke hadapan saya. Panjang prosesnya, Pak. Cari itu banyak. Nih orangnya nih, dia pernah menyakiti hati saya. Terus gimana? Benar? Orang itu pasti akan menolak, karena ada hadis yang panjang begitu, Pak. Orang itu menolak. Begitu menolak, Allah tinggal bukakan videonya. Nih, kamu menyakiti kan? Itu kamu bukan? Iya ya. Ternyata ada, katanya Pak ya. Ternyata ada. Iya. Kenapa? Karena Allah sudah menyimpan CCTV di tubuh setiap manusia. 2 CCTV sekaligus. CCTV Raqib dan Atid. Setiap hari Kamis data itu dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala, disimpan di Lauhul Mahfuz. Data itu setiap Kamis. Itulah yang menjadi alasan ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, engkau saum hari Kamis karena hari kelahiranmu?" "Ya." "Terus hari Senin?" "Itu hari kelahiranmu." "Terus bagaimana engkau saum hari Kamis?" "Aku ingin ketika data-data yang ada dalam diriku dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis, malam Jumat itu aku dalam keadaan saum," kata Rasulullah.
Jadi saum hari Kamis itu kita ingin begitu laporan kita disampaikan ke Allah Subhanahu wa taala, di samping sholat kita laksanakan, kita saum juga gitu. Itulah yang menjadi dasar Rasulullah melaksanakan saum Senin dan Kamis. Dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah diskusi pun disampaikan, begitu laporan disampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali menyaksikan laporan setiap manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam begitu melihat laporan manusia ini ternyata beremungkul, nggak ada hejonya, iya, nggak pernah sholat, ya kan? Bukan hanya nggak pernah sholat, jahil ke orang lain, misalnya, wah, itu merah tuh, Nabi Adam nangis, Pak. Nabi Adam nangis, kenapa? Karena Nabi Adam merasa dia adalah manusia pertama seolah-olah yang mencontohkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi Adam yang pertama kali mencontohkan maksiat. Apa maksiatnya? Tidak taat kepada Allah. Iya kan? Tidak taat kepada Allah. Ketika Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus sajarah. Wahai Adam, saya pesan ke kamu, kalau kamu ingin tetap berada di surga ini, jangan kau dekati pohon itu. Nabi Adam bisa taat, Pak. Ternyata sebelahnya Nabi Adam yang nggak taat. Sebelahnya Nabi Adam yang nggak taat. Kenapa? Karena ketika Nabi Adam dibisikkan oleh iblis, Adam, tahu nggak? Kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon itu? Allah tidak ingin begitu kamu dekat, kamu ingin memakannya sehingga engkau kekal di dalamnya. Karena itu adalah pohon khuldi, pohon kekekalan. Maka Allah tidak ingin itu. Hai iblis, pergi kamu dari sini. Pergi iblis. Tapi ngedatangin istrinya Nabi Adam, Hawa. Hawa, tahu nggak kenapa Allah melarang kamu dekat ke tempat itu, ke pohon itu? Allah tidak ingin engkau kekal di dalamnya, karena itu adalah pohon khuldi, pohon kekekalan. Oh gitu ya. Nah itu. Kenapa? Bedanya laki-laki dengan wanita di sini, Bu. Laki-laki itu bermain logika dia, mainnya logika, mahnya sih begitu, itu logika. Tapi kalau wanita perasaan, oh gitu ya. Nah, ada ya. Kalau laki-laki mahnya gitu, kalau wanita, oh gitu ya. Nah, terpukul sudah perasaannya. Begitu terpukul perasaannya, maka disenggol lah suaminya. Kang Adam kan gitu. Tahu nggak? Itu kan buah kekekalan. Allah tidak ingin kalau makan buah itu kita kekal di surga ini. Enggak, tidak, kata. Ya udah kalau kamu enggak, biar aku aja yang pengen mendekat, kata si Hawa gitu. Ya udah kalau begitu kita mendekat aja bareng. Akhirnya dia mendekat bareng bersama-sama. Akhirnya apa? Disuruh turun ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala Adam itu. Nah, ini, Pak. Jadi setan dari bangsa jin, Nabi Adam bisa bertahan. Tapi setan dari bangsa manusia, ya kan, yang digambarkan melalui istrinya tidak bisa apa-apa. Akhirnya ikut Nabi Adam bersama istrinya mendekati pohon khuldi itu. Diusirlah akhirnya Adam dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, bukankah surga itu belum pernah ada yang menghuninya? Kan dalam ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, surga itu belum pernah ada yang menghuninya. Ya, surga yang dihuni oleh Nabi Adam itu berbeda dengan surga nanti yang akan kita menghuni. Itu berbeda. Nah, maka dari situ betapa pentingnya ya kita menjaga diri kita dengan keislaman kita. Yang selalu harus kita jaga adalah apa, Pak? Kan Rasulullah itu memberikan sebuah gambaran rumah tangga itu seperti kita membangun sebuah bangunan. Ya. Jadi membangun rumah tangga itu seperti kita membangun sebuah bangunan. Bangunan ini terdiri dari 4 bagian pokok. Ya, 4 bagian pokok. Yang pertama adalah pondasi. Yang keduanya adalah tiang-tiang. Yang ketiganya adalah dinding. Dan yang keempatnya adalah atap.
Kan bangunan terdiri dari empat bagian pokok itu. Nah, di dalam Islam, makanya kita coba tarik pada diri kita masing-masing. Ketika kita membangun rumah tangga, apa yang menjadi dasar pondasi kita berumah tangga itu? Yang harus menjadi dasar pondasi dalam rumah tangga adalah salimul akidah. Akidah yang selamat, akidah yang kokoh, yang dalam bahasa Al-Quran surat Al-Hijr itu adalah asluha sabit wa far'uha fis sama. Begitulah Allah memberikan gambaran tentang akidah yang bagus begitu. Kassajaratun thayyibah, seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu Pak, akarnya menghujam ke dasar tanah yang paling dalam, kemudian rantingnya menjulang ke langit. Meskipun tinggi, karena akarnya itu dalam, sehingga ada angin sekencang apapun dia tidak akan roboh. Begitulah akidah Islam yang bagus. Ini mah kadang-kadang tergantung level Pak ya. Ada yang ditawarin Indomie, miring gitu. Ditawarin Indomie miring gitu. Cuman Indomie coba Pak. Masya Allah. Iya, akidah itu setiap orang beda-beda Pak. Ada juga yang kuat. Saya sempat kaget Pak ke masjid yang ada di Ciloto, di pinggir jalan Ciloto itu ada masjidnya. Nah itu atas. Saya sempat kaget waktu saya sering kali mampir ke situ sholat. Tapi kali waktu sudah cukup lama saya datang ke situ. Engkau nggak ada ngurus sekarang masjidnya? Iya. Kenapa? Karena Pak DKM-nya pindah agama. Allah, pakai Pak DKM pindah agama segala. Nah, ada ya Pak DKM itu mana Pak DKM? Apa yang menjadi alasan Pak? Landasannya adalah masalah ekonomi. Jadi Pak DKM itu punya anak 7 Pak. Anaknya 7, kondisi ekonominya berat. Yang pertama kali bukan DKM-nya Pak yang diajak, anaknya. Mau nggak kamu saya sekolahkan? Kan begitu Pak ya, mereka itu. Mau nggak kamu sekolahkan? Udah saya bayarin semua. Mau sampai kuliah S1, S2, S3 saya biayai. Itu awal mulanya Pak. Dari anak 7 itu cuma 1 yang ke bawah awal mulanya. Seperti itu. Sampai akhirnya mempengaruhi bapaknya. Ya sudah, kosong. Nggak ada pengurusnya DKM di Ciloto itu Pak, masjid pinggir itu. Tergantung level. Nah ini mudah sekali, bermacam-macam kalau kita perhatikan gitu ya. Nah tadi ya, karena akidahnya itu tidak lurus, akidahnya tidak bagus, sehingga dikecilkan sedikit Mau nggak aku kasih jabatan? Nah syaratnya yaudah jangan bicara tentang Islam. Nah, kan gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam levelnya kurang apa Pak? Rasul Pak. Yang nawarin siapa Pak? Abu Lahab, Abu Jahal, yang menawarkan ke Rasulullah itu. Ya, sudahlah Muhammad, nggak usah nyiar-nyiarkan Islam segala. Apa yang kamu mau? Apa? Jabatan, kekuasaan, wanita mana yang kamu inginkan, yang paling cantik di sini aku kasih. Kurang bagaimana coba Pak? Rasulullah itu ditawarin semuanya Pak oleh. Apakah jawab Rasulullah? Wahai Abu Lahab, Abu Jahal, andaikan bulan di tangan kanan, ya kan, matahari di tangan kiri, aku tidak akan bergeming untuk tetap mendakwakan al-Islam itu. Tuh Rasulullah Pak. Orang mah dukanya. Iya kan? Kan setan itu pintar Pak, pintar menggoda manusia, baik dari bangsa jin maupun manusia gitu Pak ya. Dibisik-bisikin kan gitunya. Tahu itu karakter di antara kita itu setan Pak. Ini mah kalau dikasih jabatan senangnya bukan main gitu Pak ya. Setan itu pintar Pak. Ada lagi, nah kalau ini dikasih wanita ini teh. Beda lagi nih. Kalau dikasih wanita ini, wah itu kan gitu ya. Beda-beda setiap orang Pak. Di sini aja beda-beda nih Pak. Iya kan, beda-beda semua. Ada yang dikasih jabatan, wah luar biasa, seolah-olah jabatan itu adalah segala-galanya. Ada yang diiming-imingi harta kan gitu ya, seolah-olah harta adalah segala-galanya.
Ada juga yang diiming-iming wanita. Wah, wanita itu adalah segala-galanya. Masya Allah. Sampai kejadian, Pak. Ya. Kejadiannya gimana, Pak? Ceritanya ada seorang suami ingin menyelamatkan janda, Pak. Wah. Tapi sayang, Pak. Ingin menyelamatkan janda, akhirnya dia melepaskan istrinya jadi janda. Kan nauzubillah min zalik, Pak ya. Tapi di Blok N nggak ada, insya Allah, Pak ya, nggak ada seperti itu. Ini wajah-wajah yang setia dengan istrinya. Tapi jangan sampai kesetiaan itu keterlaluan jadi susis, Pak. Bahaya itu. Saking setianya sama istri jadi susis, apa segala sesuatu sian kok istri itu ya. Masya Allah. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu, insya Allah. Ya. Nah, akidah yang kokoh, akidah yang tidak bergeming sedikit pun. Makanya ini lampanya harus kita latih. Kenapa, Pak? Karena akidah ini adalah pondasi, Pak. Pondasi yang harus kita pegang kuat-kuat, pondasi ini. Kalau kita perhatikan ya, Islam itu runtuhnya di Turki pada waktu itu oleh Mustafa Kemal Atatürk. Tahun berapa, Pak? 1924. Islam runtuh pada waktu itu. Kata Rasul, setiap 100 tahun sekali akan muncul mujaddid, pembaharu yang akan membangkitkan Islam setiap 100 tahun sekali. Pada saat 1924 Islam runtuh, berarti tahun 2024 Islam akan bangkit di situ. Bapak bisa lihat coba di medsos, bagaimana Inggris sekarang, bagaimana Perancis sekarang, bagaimana Amerika sekarang. Sampai-sampai Joe Biden itu diajak bargaining dengan umat Islam yang jumlahnya 4.900.000 pada waktu itu di Amerika. Joe Biden diajak bargaining. Hei Joe Biden, Anda pengen menang nggak melawan Donald Trump? Oh ya pasti pengen menang. Kalau Anda pengen menang, saya siapkan kemenangan. Umat Islam yang jumlahnya 4.900.000 sekian ini akan memilih Anda. Syaratnya Anda tidak boleh mengotak-ngatik Islam di Amerika sini. Oh siap kalau begitu. Makanya terkenal ya, ketika kampanyenya itu Joe Biden mengutip hadis Nabi kan ya, mengutip hadis Nabi. Joe Biden itu benar menang, Pak. Angka kemenangannya sebesar jumlah umat Islam 4.900.000 orang itu. Islam. Makanya Joe Biden itu nggak bisa apa-apa sekarang, Pak, dengan umat Islam. Ini adalah tanda alamatul. Nah, ini adalah alamat kebangkitan Islam. Ya, tanda kebangkitan Islam sudah terjadi di mana-mana. Di Jerman Barat, di Belanda. Di Belanda apalagi, Pak? 505 gereja dijual. Termasuk Darut Tauhid beli gereja di Belanda satu, Pak. Darut Tauhid. Muhammadiyah beli gereja juga di Belanda itu 2. Bisa ini penduduk Blok N mau beli gereja juga di Belanda. Banyak gereja dijualin di sana, Pak. Bedanya itu di situ, Pak. Masjid kan nggak boleh dijual. Banyak kebayang itu dilaknat oleh Allah ngejual masjid, Pak. Gereja itu dijual belikan di sana, Pak. Gimana kata pendeta atau pasturnya? Ah, jamaahnya sudah semakin habis nih, jual wae gerejanya kan gitu. Gereja bisa begitu dijual belikan. Di Australia, Masya Allah, itu kalau kita lihat di internet, Allahu Akbar, luar biasa. Ini adalah tanda kebangkitan Islam. 2024 itu adalah tanda kebangkitan Islam. Itu akan terjadi di seluruh negara. Di seluruh negara. Apa-apa? Afghanistan. Kan tadinya takut betul ya kalau siapa yang kuasa namanya sekarang? Taliban. Bayangkan sama Taliban aja udah takut Amerika namanya. Sama Taliban. Amerika, Soviet itu tumbang hanya Taliban, coba. Luar biasa itu. Allahu Akbar. Luar biasa dahsyatnya itu. Cuman Taliban aja takut mereka itu. Rusia
sampai bukan hanya hengkang, ya kan, dari Afghanistan, berkeping-keping sampai akhirnya ideologi komunis habis di Rusia. Itu Taliban. Masyarakat takut. Kenapa? Kalau Taliban itu berkuasa akan menerapkan syariat Islam. Nyatakan nggak terbukti. Kenapa? Kalau kita baca dalam sejarah, Islam itu rahmatan lil alamin. Ketika ada yang mencuri saja, apakah langsung potong? Kamu mencuri ya, potong tangan? Enggak. Umar bin Khattab mendapat laporan sambil membawa orang, wahai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, ini dia mencuri di rumah saya. Benar kamu mencuri? Iya. Apa alasannya Anda mencuri? Saya tidak punya uang untuk membiayai keluarga saya. Oh begitu? Ditanya majikannya, Anda gaji dia berapa? Sekian. Ini bukti sampai mencuri dia berarti tidak cukup. Naikkan gajinya. Dinaikkan gajinya. Udah dinaikin gajinya. Sudah. Sebulan kemudian mencuri lagi. Mencuri lagi. Sampai 3 kali orang itu dilaporkan mencuri lagi. Oh, kalau begini mah bukan masalah cukup atau tidak cukup. Berarti ini karakter. Sudah, kamu tangan disimpan sini. Jeduk. Umar bin Khattab langsung. Jeduk. Itu udah. Sampai sedemikian Pak, Islam itu enggak dengan serta-merta itu syariat Islam. Gantung, misalnya korupsi gantung, enggak, pelajari dulu kenapa dia sampai korupsi, panjang. Bayangkan coba, ada orang yang berzina zaman Rasulullah, berzina, apakah berzina langsung dirajam? Ternyata kan tidak. Ya Rasulullah, saya lapor ke engkau, sungguh aku telah berzina. Dengan siapa? Nih, yang laki-lakinya disebutkan sini. Terus bagaimana kondisinya? Ya sekarang saya hamil. Sudah, jaga bayi kamu sampai lahir nanti. Bayangkan Islam Pak. Enggak dengan serta-merta zina, rajam, tidak. Karena hamil ditunggu sampai lahir. Begitu udah lahir, anaknya dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anakku sudah lahir. Sudah, kamu susui selama 2 tahun. Enggak dengan serta-merta dirajam Pak. Begitulah Islam. Betapa takutnya gitu kalau syariat Islam itu diterapkan. Enggak dengan serta-merta, tidak. Sudah, begitu sudah 2 tahun, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anakku sudah besar gini. Ya sudah, semua sudah kau laksanakan. Sekarang saatnya aku akan rajam kamu, kata Rasulullah. Dulu mah wanita tuh zina mengadu Pak. Ayeuna serumputan. Dia berani dengan hukum Allah. Tapi kalau sudah dirajam selesai hukuman itu. Itu sebagai imbal baliknya. Dia lapor ke Rasulullah, hamil, setelah lahir lapor lagi ini bayinya, setelah menyusui 2 tahun sudah barulah dirajam. Suami dengan istri itu dirajam. Di sekelilingnya disimpan batu, setiap orang yang lewat melempari batu dia sampai mati. Itulah hukum rajam. Tapi prosesnya panjang, tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Oh, kalau Islam itu berkuasa, menerapkan syariat Islam, makanya kan ada kelompok-kelompok yang ingin menerapkan syariat Islam. Oh, bahaya nanti kan gitu ya, hancur ini semua, yang korupsi digantung kan gitu Pak ya. Bayang. Padahal begitu indahnya ajaran Islam. Apa yang terjadi setelah kejadian wanita yang berzina itu? Tidak ada lagi yang berzina pada saat itu. Ya, itulah Islam. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti apa maunya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, kan Allah yang Maha tahu tentang keberadaan kita. Ketika kita laksanakan apa yang Allah perintahkan, maka kemaslahatan yang terjadi. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah berjanji. Nah, ini Allah berjanji, dan janji Allah tidak pernah mendustai. Pernah Allah berdusta? Enggak pernah. Apa janji Allah itu? Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ar, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku berjanji, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba-hambaku yang beriman, yang dengan imannya itu diaktualisasikan dengan amal-amal soleh, la yastakhlifannahum fil ar, menggunakan dalam taukid, pasti aku berikan kedudukan, aku berikan kekuasaan.
Tuh, janji Allah begitu. Aku akan berikan kekuasaan kepadamu itu. La yastakhlifannahum fil ard wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kalau sekarang kita dihantui dengan rasa takut, ya Pak. Bahkan 2023 ini isunya akan terjadi krisis. Puncaknya di bulan April nanti. Bisa isu, bisa benar Pak. Kenapa? Karena yang dimaksud krisis itu bukan tidak ada uang Pak, nggak ada barang. Ya kayak kasus di Rusia, mereka uang banyak. Kayak Ukraina, duit banyak, tapi nggak ada yang bisa dibeli. Krisis namanya. Nah inilah yang terjadi. Wallahu alam. Yang jelas, insya Allah kita ini apa yang tidak punya ada semuanya kan, asal mau gitu Pak ya, asal mau nanam cengek tumbuh cengek kan gitu ya, nggak seperti Bob Tutupuli nanam apa berbuah siri kan gitu. Oh nanam nanam semangka berbuah apa berdaun siri kan gitu ya. Enggak gitu. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi kembali lagi, betapa pentingnya kita format diri kita. Makanya ketika kita menengok keluarga kita Pak, rumah tangga kita, yang terbayang oleh kita, ya paradigma yang harus kita bangun adalah bahwa kita akan menegakkan atau membentuk sebuah negara. Maka ketika kita bangun rumah tangga kita, rumah tangga yang ideal, itu berangkat dari apa? Asluha sabit, yaitu akidah yang kokoh. Maka kenapa negeri ini terjadi krisis yang berkepanjangan? Para pemimpin-pemimpin kita mayoritas muslim. Mungkin 99% muslim, ya kan? Presiden muslim, wakil presiden komo. Gitu ya. Menteri-menterinya kan muslim. Tapi kenapa terjadi krisis? Akidahnya Pak, akidah. Bahasanya adalah masalah akidah. Akidah. Padahal kekayaan alam kita, sampai-sampai pakar ekonomi dari Brunei itu menyatakan rakyat Indonesia itu kalau ditamsilkan, diperumpamakan itu seperti ayam yang kelaparan di lumbung padi, katanya Pak. Ironis, ayam kelaparan di lumbung padi. Negara kita ini, wow, Masya Allah, itu luar biasa kekayaan alamnya. Tapi kenapa kok sampai seperti ini? Nah ini, Masya Allah, ini luar biasa. Kembali lagi, tanpa kita harus saling menyalahkan satu dengan yang lain, mari kita kembalikan pada keluarga-keluarga kita, rumah tangga kita ciptakan. Mungkin kita ini masih belum kerasa Pak ya, generasi kita belum kerasa apa yang akan kita bayangkan kalau kita tidak jaga, kita tidak pertahankan akidah anak-anak kita, cucu kita. Apa yang akan terjadi negeri ini? Nah inilah nampaknya yang perlu kita harus ingatkan pada anak-anak kita. Insya Allah kita mah bisa aman, ya Pak, kita terjaga. Tapi anak cucu kita apa yang akan terjadi? Jangan sampai kita di alam kubur itu dapat informasi dari anak kita, Pak, ternyata Indonesia ini sudah bukan Indonesia lagi. Itu wayang tuh, kita dapat informasi dari cucu kita begitu. Ya kan, kakek gitu ya, negara Indonesia udah nggak ada sekarang, kebayang, Masya Allah ya. Nah inilah nampaknya yang harus kita hindari. Maka kita yakini 2024 adalah kebangkitan Islam. Insya Allah Allah akan bangkitkan Islam itu manakala kita niat kembali untuk mengembalikan negeri dari keterpurukan ini. Insya Allah dengan segala keterbatasan ini, akhirnya marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'atiyat. Allahumma adfa'na al ghala wal waba wazina wa zalazila wa miha wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassatan wa an sa'iri baladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Allahumma aizal islam wal muslimin, Allahumma aizal islam wal muslimin, Allahumma aizal islam wal muslimin wa azillal sirqa wal musyrikin wansur ibadakal wahidin. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih zata bainihim
وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم الآن كفرت أهل الكتاب الذي يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خلف بين قلبهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.